Baik, terima kasih kepada adik Fenisia yang sudah memimpin dalam doa. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai, mungkin kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu ya, sebagai bukti pertemuan kita pada hari ini. Ya mungkin bisa adik-adik yang lain untuk membuka videonya terlebih dahulu. Oke, sekali lagi mungkin bisa dibuka videonya. Oke, teman-teman sekalian, minta maaf Pak Excel. Teman-teman sekalian, minta tolong kameranya diaktifkan dong karena mau dokumentasi. Ya, oke, baik. Virgi, mana? Oh, Virgi bermasalah dia punya Valencia, cantik. Ya, Fernando. Halo, Fernando. Mana wajahnya, Fernando? Ya, kasih bagus wajahnya yang cantik, yang ganteng. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita mulai saja. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, mungkin ada baiknya kalau saya kembali memperkenalkan diri saya kepada adik-adik ya. Perkenalkan, nama saya Excel Dwi Pratama, kakak mahasiswa program studi pendidikan biologi dari Universitas Tadulako. Jadi untuk beberapa pekan ke depan, mungkin pembelajaran biologi di kelas adik-adik akan kakak saya pegang ya. Jadi mohon kerjasamanya dari adik-adik supaya pembelajaran kita ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Masuk ke dalam materinya kita. Sebelum kita masuk, mungkin ada baiknya kita mengingat kembali pelajaran apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dimana saya yakin materi yang adik-adik pelajari lalu adalah tentang metabolisme dan enzimnya. Betul? Iya. Ya. Dari materi lalu, mungkin bisa adik-adik kembali apa kira-kira enzim itu? Atau tidak ada? Mungkin kakak jelaskan kembali ya. Jadi enzim ini merupakan biokatalisator yang fungsinya itu untuk mempercepat laju reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh, baik itu metabolisme yang terjadi dalam tubuh ya. Selain itu, enzim ini juga termasuk dalam salah satu protein. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai protein? Karena enzim ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan protein, baik itu suhu optimal saat dia bekerja, atau ketika suhunya terlalu panas terjadi denaturasi sehingga protein tersebut rusak. Nah, berbicara tentang enzim ini atau protein ini, pernahkah adik berpikir bahwa bagaimana sampai enzim atau protein ini bisa terbentuk atau ada? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan kita pelajari pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang materi genetik. Kelihatan PPT-nya? Oke. Jadi
Materi kita pada hari ini adalah menyangkut substansi genetik. Nah, di mana substansi genetik ini merupakan materi yang akan mendahului atau materi awal dari materi pewarisan sifat yang akan dipelajari ke depannya nanti. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana sifat itu diwariskan, kita akan mempelajari terlebih dahulu komponen penting apa saja yang dibutuhkan sebelum sifat tersebut diturunkan. Oke, kita lanjut. Jadi ini kompetensi dasar yang diinginkan untuk adik-adik ketahui bahwa yang pertama itu adalah menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian di sini ada tujuan yang ingin dicapai, di mana setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik atau adik-adik diharapkan dapat menganalisis dan merumuskan hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, lanjut. Jadi ada peta konsep yang akan kita pelajari pada materi substansi genetik atau materi genetika. Itu ada kromosom, gen, dan DNA. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita, kakak akan perlihatkan gambar. Nah, saya yakin pasti adik-adik sudah tidak asing lagi dengan gambar ini ya, gambar orang yang ada di dalam ini. Tapi yang menjadi fokus kita pada hari ini adalah yaitu gambar pertama yaitu ayah dan gambar kedua adalah anak. Nah, dari gambar ini saya ingin adik-adik untuk menyampaikan pendapatnya bagaimana kaitan gambar ini dengan pewarisan sifat. Ada yang bisa? Jadi kesimpulan yang kita dapat dari gambar yang sudah kita perhatikan ini, yang pertama, di sini ayah ibaratkan mengcopy paste sebagian dirinya, baik itu sifat atau karakteristiknya kepada si anak. Seperti yang kita lihat tadi bahwa ada kemiripan di antara anak dan ayah. Kemudian dari mengcopy paste tadi, sehingga terdapat beberapa kemiripan yang dapat kita amatikan, baik itu hidung, mulut, mata, dan sebagainya. Kemudian proses mengcopy paste sebagian dirinya ini dari ayah ke anak ini biasa dikenal dengan istilah pewarisan sifat, atau dalam istilah biologinya proses pewarisan sifat dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya itu dikenal dengan istilah hereditas. Nah, kemudian adapun sifat atau karakteristik yang diwariskan adalah karakteristik fisik seperti bentuk mata, warna rambut, warna kulit, atau dan sebagainya. Bukan non-fisik. Nah, jadi non-fisik yang dimaksudkan ini adalah sifat-sifat ayahnya, seperti sifat iri, sifat dengki, atau lain sebagainya. Jadi, kalau yang bukan non-fisik ini, itu tidak diwariskan, tetapi itu didapat dari lingkungannya, di mana anak itu berada. Kemudian, cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat tersebut, nah, dikenal dengan istilah genetika. Contohnya ya, contoh bentuknya, di mana yang bagian D ini adalah metasentris, jadi sentromernya benar-benar tepat di tengah, sehingga lengan kedua lengannya ini sama panjang. Kemudian submetasentris, yang C ini, di sini sentromernya hampir mendekati tengah. Jadi salah satu lengannya itu lebih panjang daripada lengan yang lain. Kemudian telosentris atau akrosentris tadi ya. Sentromernya ini benar-benar hampir di ujung. Jadi salah satu lengannya memang benar-benar pendek. Dan yang terakhir itu telosentris. Dan di sini bisa dilihat bahwa sentromer ini benar-benar ada di ujung.
Jadi itu materi kita hari ini. Yaitu tentang materi genetik ya. Nah, sekarang akan memberikan tugas terkait dengan substansi genetik ini. Tunggu sebentar, kakak kirim dulu di WA grupnya kalian. Baik, tugasnya sudah ada saya kirim di grup kalian. Tuh ya. Sudah ada masuk di kalian? Sudah. Ya. Jadi tugasnya itu hanya sedikit, cuma ada 4 nomor. Jadi saya mohon untuk adik-adik mengerjakan tugas tersebut secara mandiri atau secara perorangannya. Jadi kalian kerjakan itu sampai batas nanti jam 10. Bisa ya? Jam 10. Oke, jadi itu kalian kerjakan. Jadi untuk batas pengumpulannya nanti jam 10 via Japri ya, di WhatsApp atau WA-nya kakak. Nomornya ada di grup. Untuk jawabannya mungkin bisa ditulis tangan saja. Bisa? Bisa. Oke. Jadi cuma 4 nomor ya. Saya rasa memang cukup juga waktu untuk mengerjakannya. Jadi ya, itu dia pembelajaran kita hari ini. Jadi kakak mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan, salah kata. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, saya minta untuk satu orang memimpin kita dalam doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Charles bisa? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran biologi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi tugasnya dikerjakan dengan baik dan tetap di rumah dan tetap mentaati protokol kesehatan ya, untuk tetap menjaga jarak dan usahakan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Pak. Ya, sama-sama. Pagi Pak, terima kasih Pak.